Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan, nama saya Desi Datu Tasik dengan NIM 225790008. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas kelima dari mata kuliah Manajemen Logistik dan Transportasi dengan judul Optimalisasi Penyimpanan Barang. Poin yang pertama yaitu pentingnya optimalisasi penyimpanan barang. Efisiensi operasional, meminimalkan waktu pencarian barang, memaksimalkan penggunaan ruang penyimpanan, dan mengurangi kesalahan pengiriman. Yang kedua yaitu pengurangan biaya, mengurangi biaya penyimpanan, manajemen inventaris, dan risiko kerusakan barang. Yang ketiga yaitu peningkatan layanan pelanggan. Barang tersedia dengan cepat dan tepat waktu. Nah, poin yang kedua, strategi optimalisasi penyimpanan barang dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu penggunaan sistem penyimpanan barang yang efisien. Penerapan konsep FIFO atau First In atau First Out atau LIFO, Let's In atau First Out sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan rak, palet, atau sistem penyimpanan lainnya yang dapat dioptimalkan untuk memaksimalkan ruang penyimpanan. Poin yang kedua yaitu teknologi otomatisasi. Penggunaan penyimpanan otomatisasi seperti automated storage and retrieval system untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan operasional. Pemanfaatan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification untuk melacak dan mengelola inventaris secara akurat. Poin yang ketiga yaitu perencanaan penyimpanan yang tepat. Analisis permintaan barang untuk menentukan kebutuhan penyimpanan. Pemetaan optimal lokasi penyimpanan berdasarkan tingkat permintaan dan rotasi barang. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan. Pertukaran informasi dengan pemasok dan pelanggan untuk merencanakan penyimpanan yang lebih efisien. Mengadopsi konsep just in time untuk mengurangi inventaris yang tidak perlu. Yang kelima yaitu pengelolaan risiko. Penggunaan asuransi atau tindakan pencegahan lainnya untuk mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan barang. Poin yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pengukuran kinerja. Dapat dibagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama yaitu utilisasi ruang. Persentase ruang penyimpanan yang digunakan. Poin yang kedua yaitu waktu packing. Waktu yang dibutuhkan untuk mengambil barang dari penyimpanan. Kemudian poin yang ketiga yaitu akurasi inventaris. Tingkat kesalahan dalam pencatatan inventaris. Poin keempat yaitu biaya penyimpanan. Biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan barang. Kemudian tantangan dalam optimalisasi penyimpanan barang. Perubahan permintaan. Fluktuasi dalam permintaan barang dapat menyulitkan perencanaan penyimpanan. Perubahan teknologi. Pengenalan teknologi baru membutuhkan investasi dan adaptasi yang dapat menjadi tantangan. Dengan memperhatikan strategi ini dan memanfaatkan teknologi yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan penyimpanan barang dalam manajemen logistik dan transportasi mereka. Optimalisasi penyimpanan barang dalam manajemen logistik dan transportasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Berikut beberapa strategi yang dapat ditetapkan. Yang pertama yaitu optimalkan rantai pasok.
Pengelolaan persediaan mencakup pemantauan stok, pemesanan ulang, dan penyimpanan yang efisien. Sistem pengelolaan persediaan yang baik membantu menghindari kekurangan atau kelebihan stok yang dapat merugikan bisnis. Kemudian yang kedua yaitu pergudangan dan distribusi. Pergudangan adalah tempat penyimpanan sementara untuk persediaan sebelum didistribusikan ke tujuan akhir. Distribusi yang efisien memastikan produk sampai ke tangan pelanggan dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi informasi dalam logistik. Teknologi informasi seperti sistem manajemen pergudangan dan perangkat lunak rantai pasok membantu memantau dan mengelola semua aspek logistik. Penggunaan teknologi ini meningkatkan visibilitas dan mempermudah pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu automasi pada setiap proses distribusi logistik. Automasi memainkan peran penting dalam mengoptimalkan aliran distribusi logistik dengan mengotomatisasi proses seperti pelacakan pesanan, penjadwalan pengiriman, dan pengawasan stok. Bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan metode saving matrix. Metode saving matrix digunakan untuk meningkatkan rute logistik, waktu atau biaya. Dengan menggunakan nilai metode ini, bisnis dapat mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengoptimalkan gudang logistik. Gudang logistik menggabungkan fungsi pergudangan dan logistik. Dengan menggunakan gudang logistik yang efisien, bisnis dapat meningkatkan efisiensi waktu karyawan, mempercepat pengiriman produk, dan mengurangi biaya operasional. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut dari atas, bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Optimalisasi penyimpanan barang dalam manajemen logistik dan transportasi adalah strategi yang bertujuan untuk mengurangi biaya, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memaksimalkan efisiensi penyimpanan barang dan distribusi barang. Hal ini melibatkan pengelolaan persediaan, pengoptimalan rantai pasok, penggunaan teknologi informasi, dan automatisasi proses distribusi. Dengan fokus pada efisiensi operasional, optimalisasi penyimpanan barang membantu perusahaan mengoptimalkan ruang penyimpanan, mempercepat pengiriman, dan mengurangi biaya operasional secara keseluruhan. Tujuan dari optimalisasi adalah mengurangi seluruh rantai pasokan, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Optimalisasi dimaksudkan untuk memastikan barang sampai ke tangan pelanggan dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik, serta mengurangi biaya dan risiko yang terkait dengan pengiriman dan penyimpanan. Nah, bagaimana sih cara mengukur efisiensi dalam optimalisasi penyimpanan barang? Efisiensi dalam optimalisasi penyimpanan barang dapat diukur melalui berbagai indikator kinerja yang terkait dengan operasi gudang dan logistik. Beberapa contohnya, yang pertama yaitu waktu putar barang. Waktu yang dibutuhkan untuk mengakses dan mengeluarkan barang dari gudang. Semakin cepat waktu putar barang, semakin efisien proses pengiriman dan perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya operasional. Yang kedua yaitu
efisiensi penerimaan dan penyimpanan. Ini mengukur seberapa efisien penggunaan sumber daya dalam menerima dan menyimpan barang. Dengan meningkatkan efisiensi penerimaan dan penyimpanan barang, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu tingkat produktivitas tenaga kerja. KPI ini mengukur produktivitas tenaga kerja dalam menjalankan operasi gudang. Dengan meningkatkan tingkat produktivitas tenaga kerja, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Kemudian yang keempat yaitu kapasitas gudang. Strategi perencanaan kapasitas gudang yang optimal dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan memaksimalkan penggunaan ruang vertikal dan penggunaan alat penyimpanan yang sesuai. Kemudian yang terakhir yaitu forecast permintaan. Peramalan permintaan yang akurat membantu dalam merencanakan persediaan dengan tepat, menghindari kelebihan stok yang tidak perlu, dan mengoptimalkan penggunaan ruang gudang. Ini akan membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Sekian video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.